Nanti yang belum masuk atau belum bergabung biar nanti bisa nyusul. Ini berarti pertemuan 6 dan 7, nggih. Jadi agak ngebut gak apa-apa. Toh apa yang akan kita sampaikan di sistem operasi ini pada dasarnya sudah teman-teman intro ya. Kita sudah banyak intro di algoritma sama di struktur data. Jadi gak susah-susah banget lah ya saya harapkan untuk menerima materi di sistem operasi ini. Hari ini kita bicara tentang deadlock. Mungkin teman-teman kemarin sudah pernah saya sampaikan ya tentang deadlock itu ya. Jadi di sistem operasi itu kita mengenal dengan synchronize. Synchronize atau sinkronisasi proses. Nah, dengan adanya sinkronisasi proses ini sehingga kita sekarang pengguna sistem operasi apapun itu bisa merasakan enaknya sinkron. Contoh gini, jam yang ada di pojok kanan di layarmu itu akan sesuai atau akan sinkron dengan jam yang ada di HP. Nah, itu sinkron. Kemudian, sinkronisasi yang selanjutnya adalah contohnya ini. Saya nulis kayak gini. Serat, 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 serat di sini. Apa yang saya goreskan di mouse itu secara sinkron langsung masuk ke layar. Nah, zaman dulu belum ada kayak gini. Jadi sistem operasi yang baru-baru yang sudah canggih-canggih ini sudah mengenal istilah sinkronisasi proses. Nah, tetapi dengan adanya sinkronasi proses, ya memang iya, lebih efisien, lebih aman gitu ya untuk berbagai sumber dayanya. Tetapi tetap ada minusnya. Nah, salah satu minus yang paling dirasakan saat ini, yang saya perkenalkan ke teman-teman, itu adalah adanya critical session. Critical session. Nah, di mana critical session ini adalah gangguan yang berbasis sistem operasi yang pada dasarnya sistem operasi itu pengen mensinkronkan, jadi sistem operasi itu pengen menjalankan fungsi sinkron, tetapi gagal. Nah, kegagalan inilah yang menyebabkan kegagalan dari sisi kritikalnya. Makanya disebut sebagai critical session. Contoh critical session, itu contohnya adalah race condition. Bentar. Race condition itu contohnya gini. Nah, ini contohnya gini. Race condition itu pada dasarnya adalah antara software dengan hardware iki gak nyambung. Nah, kata kuncinya ini. Contoh gini, saya punya mouse ini bentuk pulpen ini, kemudian mouse kedua bentuk ini, ya. Nah, bentuk ini. Ini dua-duanya bekerja sehingga tidak nyambung. Nah, biar nyambung makanya salah satu mouse ini harus dimatikan. Karena kalau dua mouse ini dua-duanya dipakai akan terjadi race condition. Hardware maupun sistem operasi tidak mampu membaca mana yang kita pakai. Contoh lagi teman-teman, satu laptop Anda pasangin dua kamera. Bisa satu saat terjadi race condition. Karena laptopmu, sistem operasi dalam laptopmu itu tidak bisa mengenali mana kamera yang akan saya pakai. Nah, itulah kita sebut sebagai kondisi race condition. Jadi antara satu hardware dengan hardware lain saling bertumpukan sehingga malah gak kepake. Gitu ya, atau kita sebut sebagai sumber daya. Sumber dayanya banyak tapi malah gak kepake. Kemudian yang kedua, ini yang paling terkenal. Yang kedua adalah critical session deadlock. Ya, deadlock. Deadlock ini ibaratnya gini. Nah, ini perapatan. Lampu merah misal. Terus di sini ada mobil, ada truk. Di sini ada truk mau lewat. Di sini truknya mau juga mau lewat semua. Ini truknya mau lewat semua, tapi satu sama yang lain nggak bisa bergerak karena saling ngunci. Kalau ono yang gelem ngalah. Nah, ini namanya deadlock. Di pasar ini biasanya. Mak-mak ini pelaku nih biasanya ini.
Gak gelem ngalah, akhirnya gak macet nih. Nah, ini yang kita sebut dengan deadlock, saling mengunci. Perintah-perintah yang berjalan di sistem informasi saling mengunci atau saling menunggu. Saling menunggu tapi nggak ada ujungnya sehingga sistem operasinya deadlock. Wis titik. Jadi gak ono sing gelem ngalah. Antri nah. Jadi semua perintah punya antrian tapi nggak ada yang berjalan. Itu perintahnya diem saja. Ini bukan hang up loh ya. Lek hang up atau komputernya hang itu kan diem, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau deadlock itu komputer masih bisa dipakai. Kita masih bisa bergerak mouse-nya, memerintah komputer itu masih bisa. Tetapi tidak ada perintah yang bisa dijalankan. Alias semua perintah masih ngantri, saling nunggu satu sama lain. Nah, ini namanya deadlock. Ini permasalahan di sistem informasi yang sistem operasi yang nyatanya sampai sekarang juga belum terpecahkan. Kemudian yang ketiga adalah starvation. Tiga, starvation. Starvation ini aku ngarani sih kebalikan dari risk condition. Justru starvation ini justru banyak sumber daya yang dilakukan, tetapi gagal. Gagal yang terus menerus. Jadi laptop tuh punya banyak sumber daya. Misal ada printer, ada kamera, ada scan. Semuanya ada. Semua sumber daya ini terhubung ke laptop. Tetapi saat dioperasikan semuanya gagal. Nah ini kita sebut sebagai critical starvation. Gagalnya karena apa? Karena macam-macam. Bisa jadi karena sistem operasinya tidak mengenali drivernya. Bisa jadi sistem operasinya gagal loading. Atau ini tadi terjadi deadlock. Antri, semuanya antri untuk mengenali driver. Sistem operasi lagi antri, mengenali hardware apa saja yang dipakai. Terlalu banyak antrian, akhirnya malah gagal. Jadi kadang Anda ngerti ya, misalkan Anda mau ngeprint tiba-tiba fail itu ya. Centung. Nah. Pilot error, unknown error tapi nggak diketahui. Nah gitu-gitu. Itu gejala dari starvation. Nah, sebenarnya ditunggu itu juga bisa. Tetapi kalau deadlock itu nggak bisa ditunggu. Karena deadlock itu sudah ngelock ya, satu sama lain wis gak bisa diapa-apa. No. Biasanya, cara yang paling aman jika menemui seperti ini biasanya di reset. Hampir semua PC itu ada tombol reset. Kalau tombol power itu gede, nah kalau tombol reset biasanya lebih kecil daripada tombol power. Kalau di laptop biasanya tombol reset itu tombol power tapi ditekan dan ditahan. Nah, itu untuk membatalkan seluruh critical session-nya. Nah, kalau critical session tadi sudah tertangani dengan riset tadi, maka yang namanya juga di riset itu berarti sistem operasi memulai atau mengulangi ulang. Jadi sistem operasi membatalkan seluruh perintah, kemudian mengulangi dari awal seluruh perintah. Jadi nggak sampai dimatikan ya, nggak sampai di power off komputernya. Apalagi sampai stop kontaknya jabut gitu, nggak perlu. Nanti kalau terjadi critical session, terus stop kontakmu buat jabut, misal, nah hati-hati. Malah konslet nanti ya. Kalau konslet ada lompatan arus daya listrik, nanti malah bisa merusak komponen hardware-nya. Jadi teman-teman, critical session ini tadi adalah kerusakan atau gangguan di sisi software, yaitu di sistem operasinya. Hardware-nya baik-baik saja. Jadi kalau misalkan Anda sedang mengalami critical session kayak tadi, ya jangan menyalahkan hardware-nya. Kita memberikan solusinya pun juga dari sisi software. Gitu ya.
Nah, seluruh yang tadi kita bahas tentang critical session itu pada dasarnya adalah akibat buruk atau dampak negatif dari adanya sinkronisasi proses. Nah, di mana ada efek buruk, tentu kita juga mengenal adanya efek positif dari sebuah sinkronisasi proses. Jadi efek positifnya dari sinkronisasi salah satunya adalah hemat energi. Nah, mungkin kalau Anda pernah lihat CPU PC zaman-zaman dulu, era-eranya Pentium, zaman aku sekolah SMP Bian itu butuh daya itu banyak banget. Bahkan kalau lagi nyalain komputer gak oleh setrika biasanya bangsa omah. Soalnya kalau komputer nyala tambah setrika, nah nanti mesti jeglek. Tapi semakin ke sini, komputer kayak yang Anda pakai di lab itu sudah hemat energi banget. Karena salah satu kelebihan dari adanya sinkronisasi. Kemudian yang kedua, kelebihannya, komputer lebih mudah mengenali array. Nah, array masih ingat ya struktur data ya, di mana ini kayak mater gitu. Nah, misalkan gini itu ya. Nah, ini array. Kayak matrik. Nah, karena komputer dan sistem operasi lebih mudah mengenali array sehingga layarmu sekarang itu lebih jernih. Warna-warna yang timbul di layarmu itu sekarang lebih baik. Jauh lebih baik ketimbang komputer 10-15 tahun lalu. Karena Anda sadar atau tidak, layar monitormu itu kan tersusun dari titik-titik piksel. Titik-titik piksel yang disusun dengan disiplinnya array. Kalau komputer zaman dulu, sak monitor rusak. Ya wis, monitorin tak rusak. Tapi kalau monitor zaman sekarang rusak, paling di sini cuma ada titik hitam gitu toh. Mungkin beberapa kali Anda pernah menemui ya ada monitor entah TV entah apa, HP-mu ada titik hitam gitu ya. Atau itu garis. Nah, garis-garis apa itu ya. Ini berarti piksel-piksel di sini mati pikselnya. Tapi yang lain kan enggak. Jadi tetap bisa digunakan. Nah, ini sistem array karena ada baris dan kolom. Nah, komputer zaman sekarang lebih mudah mengenali array. Jadi komputer zaman sekarang kan warnanya hebat-hebat ya. Layarnya tipis-tipis, tapi warnanya cering. Merah ya jadi merah, ungu ya jadi ungu. Nah, itu salah satu kelebihan dari adanya sinkronisasi proses. Gitu. Kemudian yang selain itu nanti prosesor lebih mudah dalam menjalankan pipeline yang berisi perintah-perintah. Nah, masih ingat ya? Pipeline itu kita kemarin sempat membahas tentang case, tentang baris perintah di dalam mikroprosesor. Nah, itu kelebihan dari sinkronisasi yang ada sekarang. Oke, sampai sini silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan.